Ya, baik saudara. Yang pertama-tama saya mau mengatakan bahwa akhir-akhir ini mereka babak belur ya saudara ya. Dimulai dari perdebatan antara pendeta Ezra Soru dan pendeta Budi Asali itu berhadapan dengan Dondi Tan dan Umar Al-Fariski, di mana nyata sekali di sana itu Dondi Tan itu asal bicara ya. Sangat terlihat sekali omong kosongnya di situ saudara, dan si Umar itu dipermalukan oleh pendeta Ezra Soru sampai kemudian belum selesai debat, Umar ini kelihatannya diberhentikan oleh Dondi Tan, digantikan oleh orang lain ya saudara ya. Itu debat mereka yang dulu saudara. Jadi Umar itu diberhentikan. Ya, dan saya pikir Dondi Tan menyesal setengah mati mengajak Umar sebagai partnernya untuk berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Muriwalianto Matalu, teman-teman, seorang pendeta yang cukup aktif dulunya dalam diskusi lintas iman dan pernah beberapa kali berdiskusi secara online dengan para apologet Islam dan termasuk saya tentunya ya. Dulu saya beberapa kali diskusi dengan MEM sebelum dia memblacklist dan marah besar kepada saya, bahkan melaporkan saya ke Polda Jawa Timur karena sakit hati, karena kesalnya pendeta MEM ini. Ada apa kali ini dengan pendeta MEM? Pendeta MEM ya kembali menunjukkan mulut besarnya, kembali sesumbar dengan mengatakan pendebat Muslim, para apologet Islam, semuanya selalu babak belur. Dikatakan bahwa pendebat Muslim yang ikut berdiskusi melawan pendebat Kristen itu selalu babak belur. Bahkan menurut MBM, Dondi Tan, Umar, dan juga Ustadz Kainama tidak mungkin lagi berani untuk berdiskusi. Ya, ini menurut dia ya. Bahkan dia mengatakan bahwa ini adalah debat pertama dan terakhir yang dilakukan Ustadz Kainama menurut MBM. Kita tahu beberapa hari yang lalu Ustadz Kainama baru saja berdebat dengan pendeta Ezra Soru. Dan pihak sebelah mengklaim pendeta Ezra Soru menang telak. Ya, jadi kalau kita bicara klaim, itu semua orang biasa saling mengklaim. Tetapi pembuktiannya kita lihat kepada publik. Apalagi ini kan debatnya nggak pakai juri ya, nggak pakai wasit, nggak pakai nilai yang menentukan, setelah selesai debat, ya ada dewan juri yang menentukan, kasih nilai, terus pemenangnya siapa, ini enggak. Jadi biarkanlah penonton yang menilai, tapi kalau saling klaim, itu hal yang lumrah di dalam diskusi lintas iman. Masing-masing pendukung pasti akan bilang jagoannya yang menang. Nah, ini mirip dengan debat capres gitu ya. Kalau kita lihat debat capres, ya masing-masing pendukung akan bilang capres jagoannya yang menang. Ya, calon bupatinya, calon gubernurnya yang menang saat debat itu biasa. Ya, biasa. Begitu juga dengan MBM yang bermulut besar ini, yang mengklaim pihak Kristen selalu menang. Padahal kalau kita lihat teman-teman, pihak Kristen, mohon maaf saya katakan, itu susah untuk diajak diskusi. Kenapa susah diajak diskusi? Ya mungkin karena malu, ya mungkin karena dianggap orang tersebut akan jadi batu sandungan, sehingga dia lebih memilih, udahlah jangan lagi lah saya debat. Nanti saya debat, banyak orang pula jadi mualaf. Gara-gara saya mempermalukan kekristenan, ya banyak orang jadi keluar dari Kristen. Dia nggak mau. Bisa jadi seperti itu kan? Karena kita lihat sekarang kita susah nih. Susah mencari pendebat sebelah. Sedangkan panitia dari pihak Muslim yang mengadakan debat itu lagi banyak-banyaknya. Kita list ya teman-teman. Dondi Tan. Nah, itu termasuk yang aktif membuat debat melalui Yayasan Geraha Mualaf, YPMA. Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid. Mereka aktif mencari dan menyelenggarakan debat. Terus yang kedua, dari Ayah Sofia, Yayasan Mualaf Ayah Sofia. Pengurusnya salah satu Ustadz Ipung Atria. Contoh debat yang mereka adakan, ya yang kemarin, antara
Pendeta Budi Asari dengan Bu Atika. Terus Pendeta Esra Soru menghadapi Ustadz Kainama. Nah, itu Ayah Sofia yang buat. Terus ada lagi nih, API, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Yang kita tahu, pentolannya ada Bang Zuma, ada Kores. Itu juga lagi aktif ingin mengadakan debat. Bahkan kemarin rencananya tanggal 13 Agustus. Tetapi molor karena dari pihak Kristen nggak ada kepastian siapa yang berani maju. Awalnya berhubungan dengan Albert Rumampu, tapi Albert Rumampu nggak ada kabar. Kita dapat infonya seperti itu, nggak ada kabar. Terus disabotase sama Lina Wijaya, di mana Lina Wijaya itu minta bayaran 200 juta per pendebat Kristen. Nah, lebih luar biasa lagi. Ya, minta 200 juta kali 4, karena 4 orang yang akan maju. Entah siapa, reputasinya juga nggak jelas. Tiba-tiba minta 200 juta per orang. Luar biasa memang mereka ini, teman-teman ya. Dan API itu masih aktif nih, sampai sekarang mencari pendebat. Bahkan kemarin, itu saking nggak ada yang dari Jakarta, nggak ada pendebat Kristen yang mau untuk debat di Jakarta, itu minta kepada API Jawa Barat untuk mencarikan pendeta. Dan ditemukanlah 4 orang pendeta yang ada di Jawa Barat, dan Kores dan Akang Satria langsung ke sana. Ya, Akang Satria, Kores, Akimoto, sama Ustadz Alif. Ya, mereka ke Bandung. Nah, kalau saya nggak ikut, karena kemarinnya saya baru pulang dari Baduy, dan terlalu capek, saya bilang nggak mau juga. Ya, karena saya tahu, ini ke Bandungnya ini pasti capek, dan terbukti benar. Datang ke sana hanya untuk meeting, dan nggak jelas. Sekali lagi, nggak jelas. Kok bisa? Pendetanya nggak mau debat, teman-teman. Dia bilang, kalau seminar, dia mau. Artinya, dia jelasin dia punya, pihak Muslim jelasin pihak Muslim punya, udah selesai. Jangan ada saling bertanya atau saling membantah. Dia nggak berani kalau seperti itu. Ini lawak lagi ya. Nah, jadi, Muslim lagi rajin nih cari pendebat, teman-teman. Pihak Kristennya yang nggak ada. Artinya yang nggak berani debat siapa? Kan begitu. Siapa yang nggak berani debat? Kalau pihak Muslimnya lagi aktif cari pendebat Kristen, sedangkan dari pihak Kristen nggak ada perwakilan. Coba dipikirkan baik-baik. Artinya yang kabur, yang takut siapa? Kan sesimpel itu. Betul tidak? Sesimpel itu kok. Oke, kita dengarkan dulu lah bacotan dan mulut besarnya Muriwali, sebelum nanti kita tanggapi lagi ya. Karena ini cukup sedih kalau kita dengar MIM ngomong ini. Dan sore hari ini kita akan sedikit membahas mengenai perdebatan-perdebatan yang sudah ada antara pihak Kristen dan Islam, yang tentunya itu lebih banyak membahas mengenai iman Kristen ya, membahas mengenai Alkitab, membahas mengenai Tuhan Yesus dan lain sebagainya, di mana pihak Islam mengatakan Alkitab Kristen itu palsu, mereka mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib dan lain sebagainya ya, saudara ya. Audio kali ini bagus ya. Tadi saya sudah live dari tadi, tapi audio tidak bagus, jadi kita ganti videonya. Ya, baik saudara. Yang pertama-tama saya mau mengatakan bahwa akhir-akhir ini mereka babak belur ya saudara ya. Dimulai dari perdebatan antara Pendeta Esra Soru dan Pendeta Budi Asali, itu berhadapan dengan Dondi Tan dan Umar Al-Fariski, di mana nyata sekali di sana itu Dondi Tan itu asal bicara ya, sangat terlihat sekali omong kosongnya di situ saudara, dan si Umar itu dipermalukan oleh Pendeta Esra Soru, sampai kemudian belum selesai debat, Umar ini kelihatannya diberhentikan oleh Dondi Tan, digantikan oleh orang lain ya saudara ya. Itu debat mereka yang dulu saudara. Jadi Umar itu diberhentikan. Ya, dan saya pikir Dondi Tan menyesal setengah mati mengajak Umar sebagai partnernya untuk berdebat. Ya, jadi saudara tentu masih ingat bahwa Umar ini adalah orang yang
keluar sebagai ahli Yudaism, ya. Dia sok-sok Ibrani, sok-sok mengutip-ngutip rabi-rabi Yudaism dan lain sebagainya, saudara. Dan si Umar ini sudah beberapa kali debat dengan saya di YouTube, saudara. Maksud saya debat secara online, ya betul di YouTube, ya. Dan kelihatan sekali di sana Umar ini yang dulu namanya Valen, saudara. Kelihatan sekali si Valen ini, wah, menunjukkan kebisaannya, kehebatannya dalam hal Yudaism. Dan saudara-saudara, kita pasti mengira sebelum perdebatan dengan Pendeta Esra Soru dan Pak Budi Asali, kita pasti mengira si Umar ini adalah ahli Ibrani, ahli Yudaism dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah perdebatan dengan Pendeta Esra Soru dan Pendeta Budi Asali, Umar kelihatan belangnya ternyata. Dia ternyata tidak bisa Ibrani, saudara. Kemudian dia membuat klarifikasi, mulai nulis-nulis, mengeja-eja Ibrani. Semua anak sekolah teologi yang baru masuk sekolah teologi, baru belajar Ibrani pun bisa mengeja-eja seperti itu, ya saudara, ya. Bisa membaca, mengeja-eja seperti itu. Tapi itu namanya bukan ahli Ibrani, ya. Dan saudara tahu di sana Umar sangat-sangat dipermalukan, ya. Dan akhirnya dengan berat hati Don Ditan harus menghentikan Umar. Dan itulah yang terjadi, saudara. Ini babak belurnya mereka yang pertama. Lalu babak belurnya yang kedua, saudara, ada perdebatan antara Pendeta Budi Asali dengan yang namanya Ibu Etika atau Atikoh, ya. Ibu Etika, ya. Etika atau Atikoh. Ya, itu ada perdebatan, saudara. Dan saudara tahu, yang dihadirkan oleh Ibu Etika atau Atikoh ini, saudara, ya, dari pendapat Muslim ini, itu semua adalah apa yang dia kutip dari Yudaism, saudara. Entah benar, entah salah, tapi dia menggunakan argumentasi-argumentasi dari perspektif Yudaism untuk melawan argumentasi Pendeta Budi Asali. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, apakah si pendebat Islam ini adalah orang Yudaism? Kan bukan, saudara. Dia adalah orang Muslim. Dan sebagai Muslim, ya, dia harusnya membawa argumentasinya sebagai Muslim. Dia harus membawa perspektifnya sebagai Muslim. Dia harus menggunakan data dari kitab sucinya. Entah dari Quran, atau mungkin dia mengambil dari hadits, dan lain sebagainya, saudara. Atau mungkin dia mengutip pendapat-pendapat para cendekiawan Islam. Tapi sama sekali tidak, saudara. Dia ternyata mengambil sesuatu dari Yudaism untuk melawan Pak Budi Asali. Saya WA Pak Budi Asali, ya, waktu mereka debat, ya. Waktu mereka debat atau sesudah debat itu, ya. Ya, tanya aja sama itu pendapat Islam itu. Dia itu Islam atau Yudaism? Kenapa pakai argumentasi Yudaism? Apa sebagai Islam dia tidak punya argumentasi? Nah, ini faktanya, saudara. Sebagai Muslim, mereka tidak punya argumentasi apapun. Tidak ada argumentasi apapun. Itu sebabnya mereka mengambil dari Yudaism atau mengambil dari tempat lain. Kalau mereka mengambil dari Kristen, mereka mengambil dari Kristen progresif, mereka mengambil dari Kristen liberal, ya, untuk kemudian melawan Kristen, saudara. Ya, kasihan, ya. Bagi saya ini memalukan. Mereka tidak punya modal apa-apa, dan istilah kasarnya itu, saudara, merampok dari orang lain, ya, merampok dari tempat lain untuk dijadikan modal, lalu melawan Kristen. Nah, itu faktanya. Nah, ada satu kejadian di dalam perdebatan itu, saudara. Kalau saudara memperhatikan perdebatan Pendeta Budi Asali dengan si ibu pendebat Islam ini, ada satu kejadian di mana Ustadz Masyud itu dan gengnya itu, satu kelompok itu, saudara, mereka ngamuk-ngamuk di ruang debat. Mereka menantang Pak Budi Asali, ngamuk-ngamuk di sana, ya. Ya. Jadi saudara, ini sudah kelihatan mereka babak belur. Mereka babak belur lalu ngamuk-ngamuk, saudara. Nah, terakhir kemarin mereka babak belur dalam perdebatan antara Pendeta Esra Soru dan Ustadz Kainama, di mana Ustadz Kainama hanya bisa, kalau saya pakai istilahnya Andre Tunggal, itu hanya bisa manyun. Ya, saya tidak tahu arti
arti persis dari istilah manyun itu, saudara. Tapi itu saya pikir merujuk kepada, ya dia hanya bisa diam, ya tutup mulut, ya mungkin gini, manyun itu gini, ya, ya hanya bisa gitu ya. Ya kalau bahasa orang Jawa di sini hanya bisa mingkem ya. Ya saya tidak tahu arti persis daripada manyun itu, saudara, tapi saya pikir mungkin seputar itu artinya ya, saudara ya. Jadi saudara, kelihatan sekali ya saudara, babak belur ya. Kainama ini tidak bisa menjawab, bahkan pertanyaan-pertanyaan dari pihak Kristen pun dia tidak menjawab, sampai pada akhirnya orang-orang Kristen itu mengatakan, ya sudah, kita tidak akan bertanya lagi. Jadi beberapa kali itu moderator bertanya apakah dari pihak Kristen masih ada pertanyaan, serentak menjawab tidak ada lagi, karena tidak dijawab oleh Kainama ya, Ustadz Kainama. Jadi mereka babak belur berkali-kali, saudara. Ya, babak belur berkali-kali. Jadi saya tidak yakin apakah Kainama ini masih mau debat ya. Bukan Kainama masih mau debat. Mungkin dia masih mau debat, tapi mungkin tidak akan diizinkan lagi. Atau mungkin tidak akan diminta lagi untuk debat. Ya, jadi kelihatannya itu adalah perdebatan pertama dan terakhir dari Kainama. Setelah itu tidak ada perdebatan lagi. Saya pikir ya. Tapi kalau dia masih berani, itu berarti siap babak belur part yang kedua ya saudara ya. Lalu juga saya pikir Dondi Tan itu kayaknya sepi-sepi sekarang ya saudara ya. Ya, saya tantang kemarin malah saya dikatakan dia cari fasilitas lah, minta hotel dan lain sebagainya. Aneh sekali ya saudara ya. Ini komentar paling bodoh itu saudara. Ya pihaknya mengatakan tidak punya modal katanya. Itu bodoh sekali saudara. Yang penyelenggara kan biasanya mereka ya. Kalau Anda selenggarakan saya datang, saya bayar sendiri tiket saya tidak perlu makan makanan saudara, saya tidak perlu hotel saudara. Saya bisa bayar sendiri ya. Ya intinya berdebat kan begitu, penyelenggara kalian ya. Ya, jadi Kristen kan setahu saya nggak pernah menyelenggarakan ini ya. Keamanan, masalah utamanya adalah keamanannya. Ya setelah rame-rame masalah itu kemarin, saudara, mereka mempelintir semua perkataan-perkataan saya. Sudah sepi sekarang. Saya nggak lihat lagi itu si Dondi Tan mengadakan debat ya. Ya, apalagi Umar ya. Kalau Umar itu saya pikir kemarin sudah sangat dipermalukan itu. Jadi saya pikir dia tidak akan berdebat lagi ya. Saya pikir dia tidak akan berdebat lagi. Kalaupun dia mau berdebat, tapi siapa yang mau menggunakan dia? Artinya pihak penyelenggara muslim mana yang mau menggunakan dia ya? Ya, apalagi Dondi Tan kemarin kan sudah memberhentikan dia ya, saudara ya. Jadi saudara, saya pikir kayaknya mereka sekarang lagi mikir-mikir ya. Dan kemarin, saya sudah bahas itu dalam satu video lain, saudara. Itu panitia penyelenggara itu, Mas Ipung Atria itu, kemudian menyampaikan tantangan Ustadz Masyud terhadap saya, ya, untuk debat part 2. Tapi saya sudah tahu arahnya kemana ya. Kalau lawan model seperti Masyud ini kan orang ngotot tok itu, ya. Itu nggak bisa debat Masyud itu. Dia cuma modal ngotot dan ngeyel aja itu. Kita lagi bicara, dia bilang, ayo minum racun, ayo ya. Uji besar-besaran urat leher, uji besar-besaran suara begitu. Itu bukan debat saudara. Ya, jadi rupa-rupanya mereka, paling tidak panitia ini mau memasang seseorang yang tidak akademik ya, yang hanya menang suara besar dan teriak-teriak, untuk kemudian mau mengembalikan ya, mau menebus kekalahan mereka atau babak belurnya mereka ini. Tentu saya tidak mau saudara. Kalau saya mau, saya pilih lawan tanding ya. Ya, masa saya seorang yang sangat akademik begitu lawan orang yang seperti pendebat pasar begitu lalu teriak-teriak, paksa orang minum racun ya. Ya, jadi menafsir Alkitab sesuai mau sendiri lalu paksa orang minum racun, lalu kemudian nanti memframing si Muriwali kalah debat begitu ya. Ya, saya tidak maulah mengikuti agenda-agenda yang seperti itu, saudara. Kalau mereka mau, berani tidak, ya. Ya, berani tidak, saya dan Manahem Ali.
Ya ini Ustadz Ipong Asatri atau pihak Muslim. Tidak apa-apa, saya 1 lawan 1 dengan Manahem Ali. Berani tidak? Ya kalau Manahem Ali kan saya anggap dia ada argumentasinya ya. Boleh, tidak apa-apa. Ya 1 lawan 1 dengan Manahem Ali. Ya nggak apa-apa, 1 lawan 1. Ya, kalau berani ya. Jadi tentu itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak mau debat tanpa indikator. Kita harus tetapkan indikator apa yang kita pakai dalam perdebatan. Sehingga ketahuan nanti siapa yang argumentasinya memenuhi indikator, siapa yang tidak memenuhi indikator. Ya, saya siap kalau Manahem Ali atau carilah seorang doktor di universitas sana ya. Kalau Anda bisa hadirkan, saya siap berdebat dengan mereka, ya. Jadi kalau mengulang debat-debat yang model premanisme seperti itu saya tidak mau lah ya. Kecuali Ustadz Masyud ini menunjukkan sesuatu yang akademik dan berbobot, bukan asal maksa orang minum racun semacam itu, baru bisa ya saudara ya. Ya baik saudara, jadi saya pikir mereka lagi mikir-mikir sekarang ya, gimana caranya ini membalas atau menebus babak belur berulang-ulang ya, kekalahan berulang-ulang ya. Ya, saya pikir itu saudara apa yang saya mau sampaikan. Dan yang terakhir, saya kembali akan sedikit menyinggung perihal tantangan debat dari sekelompok ustadz dari Jakarta yang belum debat aja sudah tiarap ya ini ya. Kenapa takut ya? Anda menantang saya debat, tapi kok tidak berani dilanjutkan? Mereka menantang saya debat, topiknya adalah siapa yang juru selamat, Yesus atau Muhammad. Saya oke, saya siap, saya sudah bilang. Lalu kemudian satunya lagi Alkitab atau Al-Quran begitu ya. Saya siap debat, saya bilang. Lalu saya memberi persyaratan. Pertama, pembicaranya track record akademiknya harus jelas. Kedua, ya karena ini adalah debat dua arah, Anda mau bahas Alkitab, mau bahas Al-Quran, mau bahas Yesus, mau bahas Muhammad. Ya, kita harus ada indikator, dan saya sudah memberikan indikator bagaimana kalau law of non-contradiction dan kita menggunakan metode reduktio ad absurdum untuk menilai argumentasi kita masing-masing, termasuk kitab suci kita masing-masing, termasuk figur kita masing-masing, kan begitu ya. Lalu kemudian karena ini debat dua arah, demi menjaga supaya mereka untung, saya kemudian buntung ya, untuk menjaga dari hal-hal yang semacam itu, ketidakadilan yang ada, Anda harus meminta izin resmi dari MUI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa semua materi perdebatan itu tidak masuk dalam ranah penistaan agama. Ya, Anda yang menantang saya, Anda harus penuhi itu. Kalau tidak, ya jangan debat dua arah. Nggak usah debat dua arah. Anda itu kan omong kosong saja tantang saya debat dua arah. Sebetulnya kalian itu bukan mau debat dua arah. Kalian hanya mau menyerang-nyerang Alkitab saya, hanya mau menyerang-nyerang keyakinan saya terhadap Tuhan Yesus Kristus. Cuma itu. Seolah-olah mau debat dua arah. Maka saya beri tantangan. Silakan urus izin dari MUI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sampai sekarang nggak ada kabar, saudara. Nggak ada kabar, sampai sekarang nggak ada kabar. Nah, mereka tiarap semua. Jadi, belum debat aja sudah kalah. Belum debat aja sudah tiarap, saudara. Maka jangan coba-coba ya, sombong-sombong mau debat dua arah. Kita kasih persyaratan ternyata nggak bisa dipenuhi ya. Ya, jadi itulah saudara. Itulah faktanya. Mereka tiarap sekarang. Belum debat aja sudah kalah. Ya, sudah kalah itu. Nggak ada lagi suaranya sekarang. Ya, jadi kalau kalian tidak mau memenuhi itu ya sudah debat aja dengan pendebat-pendebat kelas kampung atau pendebat-pendebat preman di YouTube kan banyak itu ya. Ya lebih cocok dengan mereka lah. Nanti ngotot-ngototan ya, saling mengejek ya, saling menghina, silakan aja enggak apa-apa ya. Kalau sama saya nggak mau yang kayak gitu. Ya baik, saya kira itu poin saya yang terakhir. Sekarang saya mau tanggapi orang-orang yang menulis di live chat ya.
Cica Pile katanya. Kalau Pak Esra sih juara, tapi kalau ente yang debat pasti ente yang babak belur. Fakta katanya. Ini pasti orang yang jengkel. Saya paling orang karismatik ini saudara yang saya sering kritik ya, dan dia benci sama saya ya. Tapi saya babak belur di mana? Yang sama Masyud itu dulu ndak ada saya babak belur itu. Kalau karena saya marah karena mereka ganggu saya, itu bukan babak belur itu, justru saya hebat dong di sana, di tengah-tengah orang Islam yang mayoritas yang joget-joget, saya marah, lalu kemudian menenangkan suasana, mereka tidak berani lagi setelah itu teriak-teriak setelah saya marah. Loh, saya mental juara dong kalau begitu. Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan? Tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang suruh orang untuk minum kencing onta dengan kaset-kaset begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak,
Nah, saudara bisa nilai sendiri apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta. Ya, saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan. Lihatlah betapa mulut besarnya pendeta MIM ini ya. Merasa dirinya udah paling hebat, merasa dirinya tuh udah jago sekali. Padahal, teman-teman, dalam diskusi ini, kita nggak perlu mengklaim diri kita yang hebat. Nggak perlu merasa diri kita udah paling besar. Biarkan penonton yang menilai. Biarkan orang lain yang menilai gitu. Hanya orang bodoh yang koar-koar bilang dia hebat, dia pintar, tapi orang lain nggak mengakui. Nggak perlu. Pengakuan itu dari orang, teman-teman. Bukan dari diri sendiri. Seseorang itu disebut pahlawan, bukan dia yang bilang, oh saya pahlawan, saya pahlawan. Enggak, dari luar pengakuan. Seseorang itu dibilang baik, bijaksana, itu kan pengakuan dari luar. Orang yang bilang, oh Pak Budi ini bijaksana, Pak Budi ini sangat arif, sangat dermawan. Mana ada yang pernah, oh saya ini orang bijaksana, oh saya dermawan. Itu Edis. Kalau Edis seperti itu, saya pakar kan gitu. Gila pengakuan, gila untuk dihormati. Ini yang teman-teman harus tahu dulu. Dan sangat konyol kalau ada seorang pendeta sifatnya seperti itu. Kalau ini umat awam, orang awam saya nggak peduli. Tapi ini title pendeta tapi kok kelakuan seperti ini. Nggak mencerminkan pemuka agama. Mohon maaf, memalukan. Ya, terus dia komplain, dia bilang ya, itu Atika waktu debat, itu kacau. Dia debat, proposisinya mewakili Yudaisme. Dia bawa data-data dari Yudaisme. Kenapa pakai argumen Yudaisme, bukan argumen Muslim? Apa nggak pede dan sebagainya? Loh, ini kan debat. Kalau kita pakai data Islam, kamu tolak. Ya, kamu pasti tolak. Kita pakai dalil Kristennya, kadang teman-teman Kristen tolak. Coba lihat kalau kita debat sama mereka. Kita pakai Bible mereka untuk menampar mereka. Kan istilahnya selalu seperti itu ya. Bang Zuma selalu bilang apa? Saya pakai Bible untuk menampar kalian. Kalau kalian nggak percaya lagi, wah ini udah kacau. Kitab suci kalian sendiri kalian sanksikan. Kalian lawan. Ini Bu Atika pakai data Yudaisme. Artinya data eksternal kan gitu. Data eksternal dari Muslim dan Kristen. Itu pun ditolak. Aneh juga. Kalau kita bicara ya, malah lebih konyol tuh kayak beberapa teman-teman kita, kayak Demian, Aderion, nah itu kalau debat, termasuk si siapa tuh? Aduh lupa. Erben juga sering tuh pakai data-data Yudaisme. Seakan-akan dia orang Yahudi. Kalau pakai data, dia menempatkan dirinya sebagai Yudaisme. Sampai kita kadang-kadang bingung, ini kita lagi debat dengan pihak Kristen atau Yudaisme? Karena setahu kita, orang Kristen sering bilang gini, kalau kita tampilkan perjanjian lama, mereka bilangnya, oh itu orang Yahudi, bukan kami. Oh, yang membunuh suku Amalek, ya orang Edom itu Yahudi, bukan kami nggak salah. Oh, Tuhan yang seperti itu punya Yahudi, bukan kami. Kalau yang jelek-jelek dia buang ke Yahudi. Biasa mereka seperti itu, yang jelek dibuang ke Yahudi. Tapi yang bagus mereka ambil. Pick and choose. Ya. Cherry picking ini namanya. Jadi kalau nuduh orang, dia nggak bercermin. Ini kacau juga. Jadi kita, pihak Muslim tuh nggak boleh pakai data lain, harus data Muslim. Terus kamu tolak. Buktinya selama ini kalau pakai data Muslim doang, kamu tolak. Kan aneh. Ya, aneh sekali. Terus kalau dibilang, oh ini akan jadi debat pertama dan terakhir Ustadz kayak nama. Pret, Anda siapa? Anda siapa, Muri Wali? Ya. Ustadz kayak nama bisa jadi besok juga debat. Atau lusa debat, suka-suka dia dong. Ya. Jadi tergantung apakah ada yang mengundang atau tidak. Ustadz kayak nama ini kan, ya bisa dibilang kan dia tergantung panitia. Panitia tawari, dia oke. Kalau nggak ada yang tawari, mau gimana? Dan sekaligus saya jelasin kepada teman-teman yang Muslim juga ya. Karena banyak yang bilang gini, oh, itu debatnya kenapa nggak ini yang maju, kenapa nggak ini? Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, setiap yayasan itu lagi rajin-rajinnya buat debat secara offline. Yayasan-yayasan Muslim ya, yang apologet ini lagi rajin. Dan setiap yayasan itu punya orang-orang sendiri. Kalau di partai itu dibilang kader sendirilah. Kan begitu. Kalau dari internalnya ada, ngapain pakai orang luar? Jadi contoh nih, API mau buat.
Jangan kalian tanya, kenapa bukan Kodondi yang maju? Kenapa bukan Ustadz Kainama yang maju? Loh, di API, ya, itu ada Bang Zuma, ada Kores, ada Ustadz Alif, ada Nandar, kan begitu. Masa kamu kasih orang luar? Kasihan dong yang orang-orang dalamnya. Pasti kasih kesempatan kepada kader-kader sendiri, orang-orang sendiri dong, orang-orang dalam dulu. Ini yang teman-teman harus tahu gitu. Kalau ada yang nanya lagi, saya nggak ngerti lagi ya. Mau berapa kali saya jelasin. Setiap yayasan punya orangnya sendiri, punya pendebatnya sendiri, punya jagoannya gitu. Ya, biarkan mereka. Oke? Nah, terus kalau dibilang, wah Donditan juga sekarang sepi. Ya, kemarin saya nantang dia, tapi malah saya dibilang minta fasilitas. Ya semua orang tahu Pak MBM. Anda memang minta fasilitas. Anda minta mereka yang sediakan semua, urusin semua. Ada videonya, ada pernyataan Anda. Terlepas Anda katakan mungkin salah ngomong, salah ucap, salah persepsi. Ya. Terlepas dari hal itulah. Tetapi kan Anda yang minta berdebat. Di mana-mana yang minta dia yang ngurus. Jangan pakai alasan, oh pihak Kristen nggak pernah adakan. Oh siapa bilang? Siapa bilang pihak Kristen nggak pernah adakan? Itu menurut Anda. Ya. Kan kembali nih, kalau Anda mau adain silakan. Nah, jadi janganlah gunakan alasan-alasan yang nggak jelas. Dan Kodondi sendiri itu lagi sibuk, bukan nggak mau. Karena dibilang Kodondi, kalau sama Kodondi itu antri. Kalau nggak salah Kodondi ini lagi ngincar Deki Ngadas sama Mel Atok. Anda nggak masuk list. Nggak ada masuk list untuk diajak debat. Dan Kodondi sendiri lagi sibuk. Kenapa? Nah, lihat nih, lagi di Malaysia. Ya, diundang. Kan begitu. Banyak sekali masjid-masjid yang lagi ngundang Kodondi untuk kasih kajian. Ya, belum lagi channel-channel YouTube yang undang untuk podcast. Lagi penuh nih jadwalnya dia nih. Itu biar Anda tahu. Kalau Anda mau debat sama Kodondi, ya Anda antri. Kalau Anda mau di pihak yang datang doang gitu. Kalau Anda yang buat, mungkin jadi pertimbangan. Itu udah kita sampaikan. Ya. Terus curhat lagi. Aduh, ini pendeta kok kerjanya curhat gitu. Macam emak-emak jadinya ya. Curhat kemarin ya. Dari pihak Ayah Sofi ya. Ustadz Ipung itu nantangin MBM untuk berdebat dengan Ustadz Masyud. Mengulang debat dulu. Artinya yang kedua. Karena kita tahu di debat pertama itu kan bisa dibilang MBM itu babak belur. Nah, ini klaim, ya sama kayak Anda ya. Kalau Anda bilang, wah saya nggak babak belur loh. Anda boleh klaim, masa kita nggak boleh klaim? Kan begitu. Kalian juga klaim. Kalau kita lihat Anda yang babak belur, bahkan orang Kristen, itu sebagian bilang Anda babak belur. Kalau pihak Muslim semua full mengatakan Ustadz Masyud menang. Kalau dari pihak Kristen, itu sebagian ada yang bilang Anda babak belur. Silakan dicek di komentar. Dan Anda sadar juga, buktinya Anda marah-marah dengan komentar itu. Anda marah dengan komentar Kristen yang Anda bilang, wah ini pasti Kristen-Kristen yang pendetanya saya komplain. Pasti ini karismatik yang selalu saya komplain. Ya. Artinya kan pihak Kristen mengatakan Anda kalah. Anda emosi. Terus Anda bilang, wah ini karena saya diolok-olok. Saya dipaksa minum racun. Loh, ayatnya ada kok. Ayatnya yang tulis kayak gitu kok. Bukti orang beriman. Artinya Anda nggak beriman, ya udah bilang aja gitu. Saya nggak beriman, jadi saya nggak bisa minum racun. Sesimpel itu. Atau nggak Anda bilang iman saya tidak sekuat ya orang-orang yang ada di Bible. Kalau orang itu kan kuat. Nabi Lut, ya, Abraham itu kan orang-orang kuat imannya. Nah, kalau mereka mungkin bisa kebal minum racun, kalau saya nggak bisa, udah bilang gitu aja, kenapa sih? Ngaku. Sesimpel itu kok, tinggal ngaku. Kan yang kita butuhkan kejujuran. Terus dibilang, wah, dia mau debatnya tuh sama Profesor Maneshem Ali. Siapa lu? Ya, siapa lu? Jadi konyol kalau kamu bilang umat muslim lagi sibuk pengen menebus kekalahan debat kemarin. Kami malah lagi sangat pengen berdebat. Karena melalui debat ini banyak orang tercerdaskan, banyak orang tersadarkan. Dengan debat seperti ini, orang-orang jadi belajar. Dan sebagai contoh yang namanya toleransi. Karena kan selama ini digaungkan, wah jangan dekat-dekat muslim, bahaya.
Nah, kan selalu di framing gitu, umat muslim tuh barbar dan sebagainya, nanti ditangkoi. Buktinya debat aman, makan bareng. Bahkan pendeta Budi Asali itu sampai ini ya, ketagihan debat. Coba lihat, Budi Asali ketagihan debat, teman-teman. Betul tidak? Ini yang sengaja kita buat, kenapa? Supaya orang lihat bahwa kita tuh akur sebenarnya. Nggak ada masalah di kita. Kecuali yang Polycardos. Kalau Polycardos ini kan memang lain. Polycardos ini kan penghujat. Bukan mau diskusi, bukan mau debat. Kalau Polycardos murni, hanya mau menghujat. Itu jangan kita masukkan. Ya. Ini tahu diri lah, kalau lawan Manesem Ali, mohon maaf. Manesem Ali cuma mau sama Bambang Nursena. Ya. Cuma mau sama Bambang Nursena. Terus dibilang, tapi, atau dia sebut tadi ya, ada ustadz-ustadz yang nantang dia tapi nggak jelas. Siapa yang nggak jelas? Silakan dicek. Api tidak pernah menantang yang namanya pendeta Muriwali. Silakan dicek. Yang ditantang adalah Albert Rumampu untuk mencari pendeta-pendeta. Kenapa Albert Rumampu nggak majukan nama MM? Tanya sama Albert Rumampu. Silakan ditanya. Albert Rumampu yang tidak berani ya menjadikan debat ini. Kalau dari pihak Muslim udah nunggu sekali. Bang Zuma tuh udah pengen sekali makan oten. Ya. Kalau kami pakai istilahnya lagi lapar dia. Udah pengen sekali. Begitu juga dengan Ustadz Wafi nih. Wah, lagi pengen banget nih. Ustadz Wafi lagi di atas-atasnya. Lagi pengen banget. Bahkan Esra Soru pun Ustadz Wafi pengen nih. Dari kemarin Ustadz Wafi bilang, aduh Bang Jul, itu Esra Soru bisa maju nggak? Nanti coba kita bicarakan. Kalau MBM, Albert Rumampu yang nggak kasih maju. Salahkan Albert Rumampu. Kok bilang orang lain pula nggak jelas? Kan kurang ajar. Panitia itu sudah layangkan tantangan. Pihak Kristen yang nggak jawab. Terus kok salahkan pihak Muslim? Kan ngawur. Bahkan dari pihak Kristen itu disabotase. Lina Wijaya nggak kasih Albert Rumampu. Dia pengennya dia aja supaya dapat 200 juta. Lebih lawak lagi kan gitu. Terus bilang, ini pihak Muslim belum debat aja udah kalah. Kamu yang belum debat udah kalah. Karena kamu nggak punya mental untuk berdebat. Jangan kamu nuduh pihak Muslim nggak mau memenuhi syarat. Siapa yang nggak penuhi syarat? Ya, mohon maaf. Kalau Anda bilang syaratnya, apapun yang Anda sampaikan, ya, itu diperbolehkan, ya nanti mungkin selama 1 jam kamu akan menghujat aja gitu kan. Temanya apa, nanti mungkin yang kamu bawa, hujatan semua, data PowerPoint, bacain PowerPoint. Kan biasa tuh. Polycardos, kalau kita ajak diskusi, silakan kalian cek. Bukan mau diskusi. Dia tampilkan PowerPoint, terus dia bacain tuh PowerPoint-nya. Isi PowerPoint-nya hujatan semua. Itu Polycardos. Bahkan tuh diakui juga kan, sama MM. Dia bilang apa? Kalau syarat dia nggak bisa dipenuhi, ya udah debat aja tuh sama preman kelas kampung di YouTube. Debat sama preman kelas kampung, yaitu preman Kristen kan. Debatnya lawan pihak Kristen, artinya pihak Kristennya adalah preman kelas kampung. Ini mungkin maksudnya siapa nih? CP, Erben, ya, Ki Ahmad, Sofiatul, Wak Donat, apakah ini maksudnya preman kelas kampung? Tolong kalian lihat teman-teman. Tolong kalian lihat. Nah, inilah jagoan kalian. Belum kalah saja, belum debat, udah sesumbar, udah bacot dan udah kalah. Terus terakhir apa? Ada penonton yang bilang, oh kalau Esra Soru kita nggak ragukan. Tetapi kalau Anda diragukan, itu Kristen yang komplain. Itu Kristen yang komen. Itu dimarahin sama dia kan. Wah ini dari karismatik ini. Pokoknya yang nyerang dia pasti dia bilang karismatik. Orang Kristen yang menyerang pendeta MIM pasti karismatik. Padahal bisa jadi Katolik. Bisa jadi Advent. Karena semua orang di mata kamu kan bidat. 40-an ribu denominasi Kristen. Ya, mungkin udah 50 ribu. Udah 60 ribu ya kalau di Amerika. Itu semua dibidatin sama MIM, kecuali Reform. Jadi wajar kalau banyak orang Kristen nggak suka Anda. Kalian bayangin ya, dari begitu banyak denom, hanya Reform menurut dia yang benar. Yang lain dia bidat-bidatkan semua. Ya iyalah, banyak orang nggak suka Anda. Itu wajar. Bagaimana juga Katolik, itu kesal banget dengan pendeta Muriwali ini yang tahap aja sesumbarnya. Merasa udah paling benar. Aduh, malu kita lihatnya. Katolik aja yang istilahnya kitabnya kalian ambil, yang selalu kalian buat rusak namanya juga. Kan karena kalau Yesus jadi jelek namanya kan Katolik kena juga.
Kalau gereja jadi jelek namanya kan Kristen Katolik kena juga. Itu aja nggak komplain kayak kamu. Padahal nama mereka yang kena gara-gara kalian. Coba kalian pikir. Dan sekali lagi ya, ini oknum ya. Yang dari tadi saya bahas ini kan oknum, MYM. Inilah saya bilang nggak mencerminkan pendeta. Kelakuan kok begini. Memalukan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.